Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Nur Taufik dari kelas ITIKB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa fungsi pada matematika, yaitu komposisi, scaling, floor, kuadrat, trigonometri, rasional, dan irasional. Baik, pertama saya jelaskan secara singkat dulu apa itu fungsi untuk memperdalam. Jadi fungsi itu dia relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Jadi notasi fungsi itu dia ada fx, nilai fungsi f untuk y, y sama dengan fx, akan y bergantung pada x, dan fx ditetapkan ke y. Nah, untuk komponennya ada domain, kodomain, dan range. Baik, kita lanjut ke komposisi. Jadi komposisi intinya itu dia gabungan dua atau lebih fungsi. Jadi jika ada f, x, dan gx, dua fungsi, maka f komposisi dari g itu, maka kita kerjakan g-nya dulu lalu menghasilkan f. Kalau untuk sebaliknya g komposisi f, x itu kita kerjakan f-nya dulu baru nanti dia akan menghasilkan hasil dari fungsi g. Nah, jadi untuk komposisi ini itu sifatnya tidak komutatif. Jadi hasil dari f komposisi g itu tidak sama dengan hasil dari g komposisi dari f, tapi dia itu asosiatif. Nah, di sini ada contoh soalnya. Diketahui 2x tambah 3 untuk fx dan gx, x kuadrat dikurang 1. Jadi kita kerjakan dulu gx-nya. Nah, di sini gx-nya itu ada f, ada x kuadrat dikurang 1, lalu kita masukkan ke fx, maka menghasilkan 2 dikali x kuadrat dikurang 1 ditambah 3. Nah, kita kalikan menghasilkan 2x kuadrat dikurang 2 ditambah 3. Nah, di sini negatif 2 ditambah 3 dia menghasilkan 1, jadi hasil akhirnya 2x kuadrat ditambah 1. Nah, kita coba sebaliknya, g komposisi dari f. Nah, kita masukkan 2x tambah 3 ke dalam gx, maka akan menghasilkan 2x tambah 3 kuadrat dikurang 1. Ini akan menghasilkan 4x kuadrat ditambah 12x tambah 9 dikurang 1. Nah, di sini kita bisa selesaikan 9 kurang 1, maka 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 8. Oke. Lanjut fungsi floor dan fungsi ceiling. Jadi sesuai namanya, floor itu lantai, ceiling itu mungkin plafon. Jadi untuk floor ini dia itu dibulatkan ke bawah, sedangkan ceiling dibulatkan ke atas. Cara tahunya itu kita lihat lagi dari bahasa Inggrisnya. Floor kan itu dia lantai di bawah, tidak mungkin ada lantai di atas. Jadi kalau floor dia lantai berarti dibulatkan ke bawah. Ceiling dia itu kayak plafon, dan plafon itu dia di atas berarti dibulatkan ke atas. Nah, untuk ceiling misal ada nilai mutlak dari 3,7, maka untuk floornya itu dia 3 karena kita bulatkan ke bawah. Di sini kalau ada negatif 2,3, maka dia negatif 3 karena negatif 2 itu lebih kecil dari negatif 3. Kalau 5 dia tetap 5 karena tidak ada yang berubah. Kalau 0,5 dia jadi 0 karena dia turun ke bawah. Kalau ceiling 3,2 itu dia jadi 4, minus 1,7 menjadi minus 1, 5 tetap 5, 0,3 menjadi 1. Nah, ciri khasnya itu grafiknya berbentuk seperti tangga dengan interval n tambah 1 menuju meluruskan n. Untuk pengaplikasiannya itu di pemrograman komputer, statistika, pengolahan data, dan algoritma. Untuk notasi sendiri itu diperkenalkan oleh Kennedy Jefferson pada tahun 1960-an. Nah, bisa kalian lihat di sini tangganya, yang biru itu dia floor, sedangkan yang hijau ceiling. Dia turun begini. Selanjutnya ada fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat ini dia fungsi polinomial dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Grafiknya berbentuk seperti parabola. Bisa kalian lihat di visualisasi grafiknya.
Nah, untuk rumus umumnya sendiri itu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. C ini tuh dia konstanta. Nah, kita lanjut ke koefisien. Jadi koefisien A itu dia memerlukan arah bukan parabola. Jadi kalau A lebih besar dari 0, maka parabolanya itu membuka ke atas. Kalau kurang dari 0, dia ke bawah. Untuk koefisien C itu dia menentukan titik potong sumbu Y di koordinat 0 dan C. Di sini ada contoh fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat ini dia ada beberapa syarat supaya bisa disebut fungsi kuadrat. Jadi pertama itu dia ada ax kuadratnya, sesuai namanya dia fungsi kuadrat berarti harus ada pangkat duanya. Nah, terus ada koefisien kedua yaitu bx dan dia butuh konstanta. Konstanta ini dia itu yang nggak punya variabel x-nya. Nah, di sini ada karakteristik grafik fungsi kuadrat. Jadi titik puncaknya itu atau titik ekstremnya itu ada di x sama dengan negatif b per 2a dan y-nya itu f negatif b per 2a. Dan titik puncaknya itu kalau a lebih besar dari 0 maka titik minimum, a lebih kecil dari 0 akan menjadi titik maksimum. Di sini ada determinannya d sama dengan b kuadrat dikurang 4ac, di mana kalau d lebih besar dari 0 itu grafik memotong di sumbu x dua titik. Kalau sama dengan 0 grafiknya menyinggung sumbu x. Kalau lebih kecil dari 0 dia disebut angka imajinar atau grafik tidak memotong sumbu. Bisa kalian lihat di sini ada visualisasi grafiknya untuk contoh-contohnya juga. Di sini ada graf x sama dengan x kuadrat dikurang 2x kurang 3, maka kalau kita lihat di sini grafik yang hijau dia itu nomor di mana dia itu 16 lebih dari 0, maka titik potongnya itu ada 2 di sini dan di situ. Nah, di sini dia untuk fungsi kedua x kuadrat dikurang 2x tambah 1, kalau dia itu dengan 0 maka dia akan menyinggung sumbu x. Jadi kalau kalian lihat di sini dia itu menyinggung sumbu x-nya karena dia 0, otomatis dia ke bawah pas di garis begini. Nah, kalau untuk bilangan imajinarnya, akar imajinarnya itu dia masih 4, maka dia tidak memotong sumbu x sama sekali. Nah, kalian lihat di sini grafik yang merah dia sama sekali tidak menyentuh garis dari x ini, dia itu naik ke atas. Lanjut fungsi rasional, yaitu fungsi yang dapat dinyatakan sebagai pecahan dari dua polinomial, di mana penyebutnya tidak boleh dari 0. Nah, ciri-ciri fungsi rasional itu dia dapat ditulis sebagai hasil bagi dua bilangan bulat, bentuk desimal itu berhenti atau berulang secara teratur, memiliki asintot, vertikal, dan horizontal. Domainnya terbatas pada nilai yang membuat penyebut tidak sama dengan 0. Nah, contohnya di sini ada fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 dibagi x kuadrat kurang 4. Domainnya jelas itu x tidak sama dengan 2. Positif negatif 2 plus minus 2 atau dan asintot vertikalnya itu x sama dengan 2 dan y x sama dengan 2. Asintot horizontalnya itu y sama dengan 3. Fx sama dengan 1 per x. Domainnya itu tidak boleh 0 karena tidak ada yang bisa dibagi 0. Asintot x sama dengan 0, y sama dengan 0. Selanjutnya ada fungsi fx sama dengan x tambah 1 per x kurang 3. Domainnya itu tidak boleh sama dengan 3. Asintotnya itu x sama dengan 3, y sama dengan 1. Selanjutnya fungsi irasional. Jadi fungsi irasional ini dia kebalikan dari fungsi rasional, dimana kalau fungsi rasional kan dia itu dapat dinyatakan sebagai pecahan dari dua polinomial. Irasional sendiri itu tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan fungsi dua polinomial. Jadi fungsi ini mengenai ekspresi akar atau bentuknya yang tidak rasional. Contohnya itu fx sama dengan akar x, fx sama dengan 3 akar x tambah 1, fx sama dengan akar dari x kuadrat tambah 3x kurang 2. Ciri-cirinya sendiri itu mengandung akar pangkat, kuadrat, kubik, dan sebagainya. Jadi kalau kalian lihat di contoh kedua, yaitu 3 akar x tambah 1. Ini.
dia itu rasional sesuai dengan ciri ini atas lengkap, decimal tidak berhenti dan tidak berulang. Jadi eh, contohnya itu pi 3,14 itu kan dia tidak berhenti karena bilangan pi memang tidak akan berhenti sampai kapanpun dan tidak berulang. Jadi kalau misal ada bilangan 2,2222 dan seterusnya itu dia masih rasional. Selanjutnya tidak dapat ditulis sebagai pecahan sederhana dan domain terbatas pada nilai yang nomor ekspresif dalam akar lebih besar dari nol. Nah, di sini ada contoh dan domainnya. Akar x, fx sama dengan akar x, domainnya lebih besar dari nol, range-nya lebih besar dari nol. Grafiknya itu dimulai dari titik 0 ke 0,0. Selanjutnya ada fx sama dengan akar dari x kurang 2. Terakhir ada fx sama dengan 3 akar x. Nah, di sini ada perbandingannya. Jadi untuk aspek bentuk pecahan, bilangan rasional itu bisa dijadikan pecahan, sedangkan irasional tidak bisa dijadikan pecahan. Untuk desimal sendiri, rasional itu dia ada akhirnya atau berulang, sedangkan irasional tidak berhenti dan tidak berulang. Seperti tadi, untuk pi kan itu dia tidak akan berhenti, dia terus berlanjut. Untuk rasional sendiri itu dia tidak mengandung akar dan irasional mengandung akar. Asymptot biasanya ada, sedangkan irasional jarang. Nah, ini ada contoh bilangan-bilangan terkenal itu pi. Nah, sudah saya jelaskan tadi, pi itu irasional, pi juga irasional, irasional, dan akar 2 juga irasional. Terus pengaplikasiannya pada dunia nyata itu fungsi kuadrat, lintasan proyektil, parabola pada gerak melengkung, dan desain jembatan dan reflektor. Kalau Floor dan Sailing pemrograman komputer, pembulatan data, statistika, algoritma pengurutan. Kalau komposisi, permodelan berlapis, rantai proses, transformasi, dan data bertingkat. Kalau rasional dan irasional itu lebih ke model pertumbuhan populasi, analisis ekonomi, dan perhitungan untuk pada fisika kuantum. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Rahmat Taufik, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.